Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Najwa Priyadewanti yang bakal nemenin kamu belajar hari ini. Hari ini kita bakal belajar tentang apa itu pendekatan pembelajaran. Yuk simak videonya. Pertama-tama, aku bakal jelasin tentang apa sih pengertian dari pendekatan pembelajaran. Jadi, kata pendekatan secara harfiah berasal dari kata bahasa Inggris, yakni approach, yang berartikan jalan, tindakan mendekati, atau penghampiran. Sedangkan kata pembelajaran merupakan terjemahan dari instruction, yang berarti pengajaran atau pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat dua kategori pendekatan, yaitu satu, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik, dan yang kedua, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Selanjutnya, aku bakal sebutin apa aja sih fungsi dari pendekatan pembelajaran. Satu, menjadi penilai sekaligus pengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. Yang kedua, sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Dan yang keempat, menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Yang kelima atau yang terakhir yaitu membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Selanjutnya, aku bakal jelasin tentang apa itu strategi pendekatan pembelajaran. Nah, yang pertama, jadi strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perancangan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu atau tujuan pendidikan tertentu. Neumann dan Logan mengemukakan ada 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic way yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau step yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Dan yang keempat, yaitu mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur kriteria dan patokan ukuran atau standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha. Sekarang aku bakal jelasin apa aja sih jenis-jenis dari pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan quantum teaching. Quantum teaching berasal dari dua kata yaitu quantum yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya dan teaching yang berarti mengajar. Dengan demikian, maka quantum teaching adalah orkestrasi bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Yang kedua yaitu pendekatan multiple intelligence. Pendekatan pembelajaran multiple intelligence yang dalam bahasa asingnya disingkat menjadi MITA yang diciptakan untuk menjadi tempat siswa menggambarkan pengetahuan awal dan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari melalui pertanyaan yang relevan akan menyebabkan siswa berpikir kemudian mempersiapkan dan menggunakan pikiran mereka pada suatu pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu pendekatan e-learning. Pendekatan e-learning atau electronic learning merupakan salah satu pendekatan pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Dan yang keempat yaitu pendekatan belajar aktif atau active learning. Model pembelajaran aktif yaitu active learning model merupakan model pembelajaran yang mengutamakan aktivitas belajar siswa melalui diskusi kelompok, diskusi kelas, eksperimen, dan demonstrasi dalam menentukan konsep baru.
Hal ini mengakibatkan aktivitas siswa lebih dominan selama proses pembelajaran. Yang kelima yaitu contextual teaching and learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk tetap menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yang keenam, pendekatan belajar berbasis sekolah. Nah, pendekatan pembelajaran berdasarkan sekolah adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Dan yang ketujuh yaitu pendekatan belajar kooperatif. Menurut Zaini, model pembelajaran adalah pedoman berupa program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pedoman itu memuat tanggung jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya masuk ke pengertian pengorganisasian dan peserta didik. Dalam dunia pendidikan, peran perorganisasian peserta didik atau mahasiswa sangat diperlukan guna mencapai kemaksimalan dalam pembelajaran. Dalam hal ini, tentu seorang guru harus memiliki kebijakan dan menentukan cara pembelajaran yang mana yang paling tepat untuk siswa atau mahasiswa yang akan dihadapinya. Organisasi peserta didik adalah suatu sistem interaksi guru dengan murid yang ditujukan kepada tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan bakat, minat, serta kemampuan agar murid dapat tumbuh dan berkembang, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, konsep pengorganisasian pembelajaran dijelaskan oleh Peter Senge dalam edi.e.yusuf mengemukakan bahwa organisasi belajar sebagai suatu disiplin untuk mengembangkan potensi kapabilitas individu dalam organisasi yang dikenal dengan fifth discipline sebagai berikut. 1. Berpikir sistem atau sistem thinking. 2. Penguasaan pribadi, yaitu personal mastery. 3. Pola mental. Yang keempat, visi misi bersama. Yang kelima, belajar beregu atau team learning. Selanjutnya, ada strategi pengorganisasian pembelajaran. Kistono mengemukakan ada 2 strategi pengorganisasian pembelajaran, yaitu yang pertama strategi mikro dan yang kedua strategi makro. Nah, strategi makro diajukan untuk menata sajian suatu konsep, prinsip, dan juga produser. Sedangkan strategi mikro diajukan untuk menata keseluruhan bidang studi. Contoh strategi makro dalam organisasi belajar yaitu kapabilitas belajar meliputi informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, keterampilan motorik, kondisi belajar, peristiwa pembelajaran, perorganisasian pembelajaran. Dan strategi makro dalam organisasi belajar yaitu hierarki belajar, analisis tugas, subsumtif, sekuanti, kurikulum spiral, teori skema, web teaching, dan yang terakhir teori elaborasi. Lalu pengorganisasian kelompok pembelajaran apa sih itu? Dalam kaitan ini seorang pendidik harus mampu memahami pengorganisasian kelompok belajar guna mencapai tujuan pembelajaran. Ada hak yang harus diperhatikan oleh pendidik dalam perorganisasian kelompok belajar, yaitu 1. Pada situasi yang ekstrim, kelompok belajar itu harus seorang saja. Untuk peserta hanya seorang saja. Metode yang dilakukan adalah konsep mengajar tutorial, pengajaran terprogram, dan studi individual. Lalu, apa sih hubungan antara strategi, tujuan, dan metode pembelajaran?
Hubungan antara strategi, tujuan, dan metode pembelajaran digambarkan sebagai suatu kesatuan sistem yang bertitik tolak dari penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan strategi belajar, dan perumusan tujuan yang kemudian diimplementasikan ke dalam berbagai metode dan teknik relevan selama proses pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran terdiri atas 5 komponen utama yang saling berinteraksi dengan karakter fungsi dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan dapat dilakukan teknik dengan menjelaskan tujuan pembelajaran khusus dan melakukan apersepsi yang berupa kegiatan. Lalu yang kedua, menyampaikan informasi. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Yang keempat yaitu tes, dan yang kelima yaitu kegiatan lanjutan yang berarti pemilihan strategi pembelajaran hendaknya ditentukan berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, orientasi strategi pada tugas pembelajaran. Yang kedua, relevan dengan isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, materi dan teknik yang digunakan difokuskan pada tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, media pembelajaran yang digunakan dapat merangsang indera peserta didik secara simultan. Nah, segitu dulu materi dari aku kali ini. Gimana? Udah ngerti apa aja pendekatan pembelajaran dan bagaimana strateginya? Kalau gitu, aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya.